Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak atau dosen Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nikadia Indrasyarni dengan NIM 2102521,9. Nah, di sini saya akan mendemokan membuat database untuk memenuhi ujian STD Lab pada mata kuliah SIK. Saya dari Prodi PSS KPN Founder. Nah, yang pertama saya akan membuat database dengan nama NIM underscore Nikade Intan. Kemudian saya akan meng-create-nya. Yang pertama itu ada database untuk pasien terdiri atas 6 kolom. Nah, yang pertama saya akan membuat pasien ORM itu dengan varchar, tipe datanya itu varchar. Kemudian itu untuk indeksnya primary karena datanya tidak ada yang sama RM1 ataupun data dari pasien lainnya. Kemudian saya akan membuat pasien underscore nama itu varchar juga titlenya yang pas ORM itu 6 digit. Kemudian yang varchar pasien namanya itu 50 digit. Kemudian pasien jenis kelaminnya tipe datanya itu enum. Untuk nilainya itu antara laki-laki dan perempuan, bisa diketik pribadi ataupun tidak. Kemudian pasien tanggal lahirnya, itu saya akan buat tipe datanya itu tanggal lahir atau date. Kemudian untuk pasien alamatnya, itu saya akan buat dalam tipe varchar, dalam nilainya 15. Kemudian pasien HP, itu saya membuat tipe datanya bikin dan nilainya 13. Kemudian saya save. Kemudian di sini bisa kita datanya sudah tabelnya sudah ada, kita bisa menginput datanya dengan klik insert, kemudian kita masukkan data-data pasien. Di sini untuk tanggal lahirnya bisa kita masukkan pribadi maupun otomatis yang ada di logonya. Kemudian kita klik go dan simpan. Nah, di sini satu data pasien sudah disimpan, kita klik browser, kita cek di SQL-nya, kita cari pasien underscore no rm, kemudian kita cari 001 dan kita klik go. Nah, di sini sudah ada data pasien dengan pas nomor RM-nya nomor 1. Kemudian kita klik lagi untuk tabel yang kedua itu dengan tabel dokter spesialis. Untuk spesialis ID-nya kita menggunakan bisa KAR atau VARKAR. Kemudian untuk range-nya kita bisa buat 10 karena datanya tidak ada yang sama. Kita buat indeksnya itu primary. Kemudian kita buat SP spesialis namanya itu dalam bentuk VARKAR. Itu kita buat lainnya 50. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah ada tabel struktur untuk dokter spesialisnya. Kita bisa insert datanya di klik data, kemudian kita tambahkan data dari dokter spesialisnya. Kemudian di sini sudah satu data sudah ditambahkan. Kita coba ke browser, sudah ada datanya. Coba kita klik di SQL-nya. Kita coba cek di spesialis underscore ID. Kemudian kita klik terus. Nah, di sini sudah ada data dari dokter spesialisnya. Nah, kemudian kita buat tabel yang ketiga itu dokter untuk spesialis untuk tabel dokter. Nah, yang pertama itu kita buat dokter ID-nya itu bisa dalam bentuk KAR ataupun VARKAR.
Di sini kita buat dalam bentuk char, kita buat lengthnya itu 10 digit, kemudian indeksnya primary karena di sini konteksnya datanya tidak ada yang sama. Kemudian kita buat dokter nama itu dalam bentuk varchar kita buat 50 digit, kemudian dokter jenis kelaminnya kita buat dalam bentuk eh, enum. Enum ini pilihan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kita buat dokter alamatnya, kita ketik varchar, kemudian itu 15 eh, lengthnya. Kemudian kita tambahkan 3 kolom lagi di atas. Nah, kita tambahkan untuk dokter nomor HP-nya kita buat dalam tipe bikin dalam 13, lengthnya 13. Nah, untuk kemudian kita tambahkan dokter underscore tanggal lahirnya, kita buat dalam bentuk date, kemudian dan yang terakhir kita spesialis ID-nya, kita bisa buat dalam bentuk char ataupun varchar. Kemudian kita save. Untuk spesialis ID-nya kita buat lengthnya 10. Nah, kemudian di sini tabel struktur untuk dokternya sudah ada. Kita coba masukkan data-data atau insert data dokter. Nah, di sini kita klik insert. Kemudian kita tambahkan data-data dari dokternya. Kemudian di sini tanggal lahirnya juga bisa otomatis maupun klikkan diri. Nah, di sini kita klik simpan. Nah, di sini satu data sudah ditambahkan untuk dokter database. Kita klik browser, di sini datanya sudah ada. Coba kita klik di SQL. Di sini kita buat di doc underscore nama. Kita cari address. Kemudian kita klik go. Nah, di sini data dari dokter address sudah ada. Nah, karena itu kita tambahkan di database new untuk membuat database dari Power. Nah, yang pertama kita memerlukan 6 kolom, jadi kita tambahkan 2 kolom lagi. Nah, yang pertama kita perlu perawat ID-nya, kita bisa bentuk var atau varchar. Dan jangan lupa karena itu ID, datanya bersifat primary, indeksnya primary. Kemudian untuk lainnya kita buat 10 digit, kemudian perawat namanya kita dalam bentuk var, dalam bentuk varchar itu sebanyak 50 digit, kemudian kita buat perawat jenis kelaminnya dalam bentuk enum. Kita bisa enumnya pilihan antara laki-laki dan perempuan, kemudian kita perawat alamatnya kita buat dalam bentuk varchar 15, lainnya 15. Kemudian kita buat perawat LHP, kita buat dalam bentuk big in, kemudian dalam tipe big in lainnya 13, dan yang terakhir kita membuat perawat tanggal lahirnya dalam bentuk date. Kemudian kita save. Nah, di sini datanya tabelnya sudah ada. Nah, sekarang tinggal kita buat. Nah, untuk perawat ID-nya kita masukkan misalnya 210 252 9 namanya
Identitas Artini perempuan, kemudian alamatnya, nomor HP-nya, dan juga tanggal lahirnya. Nah, sekarang satu data sudah ditambahkan di tabel perawatnya. Terus browser, kita lihat. Nah, sekarang coba kita cek SQL-nya di perawat underscore ID. Kita cek. Nah, sekarang data dari perawat dengan ID 21.2021 sudah ditampilkan. Nah, ini artinya datanya sudah benar-benar valid ada. Dan sekarang kita buat data untuk perawat jalan. Yang pertama, kita memerlukan register itu dalam bentuk kar atau parkar juga bisa. Ini saya ingin dalam bentuk kar. Untuk rank-nya kita buat 10 dan untuk indeksnya kita buat primary karena nomor register tentu saja tidak ada yang sama. Kemudian kita buat register tanggal registernya kita buat dalam bentuk data, kemudian kita pas no RM pasien tambahkan pasien no RM-nya itu dalam bentuk varchar kita buat lainnya di 10. Kemudian di sini kita buat dokter ID-nya itu dalam bentuk var kita buat 10. Nah, di sini kita memerlukan 15 kolom. Kita tambahkan 11 kolom. Nah, sekarang kita buat dokter ID-nya. Kita buat perawat ID. Itu dalam bentuk var. Kita buat lainnya 10. Nah, kemudian kita buat perawat jalan underscore keluhan. Itu dalam bentuk teks. Kemudian rawat jalan underscore dia masa awal kita buat dalam bentuk teks, kemudian rawat jalan underscore data subjektifnya rawat jalan underscore kita subjektifnya rawat jalan underscore assessmentnya, kemudian rawat jalan underscore ini kita buat semuanya dalam bentuk teks. Kemudian ini teks, kemudian ini teks. Nah, kemudian kita buat rawat jalan underscore berat badannya kita cari dalam bentuk in, kemudian lainnya kita buat 3 dikit, kemudian kita buat rawat jalan underscore tekanan darahnya atau tensinya kita buat dalam bentuk karakter kita buat 7 dikit itu datanya 7 karakter. Nah, kemudian kita buat rawat jalan underscore suhu kita buat dalam bentuk kar atau varchar juga bisa kita buat 7 digit, kemudian kita buat alergi. Kita buat dalam bentuk teks. Sekarang kita save. Nah, di sini data untuk rawat jalannya sudah tabel untuk rawat jalannya sudah tersedia. Nah, sekarang kita coba input datanya. Nah, yang pertama nomor registernya, kemudian kita input data tanggal registernya malah hari ini,
003, ID-nya, kemudian ini, kemudian keluhan pasien mengatakan nyeri kepala skala 4. Kemudian diagnosa awalnya nyeri berhubungan dengan hipertensi. Nah, kemudian untuk data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri kepala dengan skala 4. Kemudian untuk data objektifnya, pasien tampak mengeluh sakit. Kemudian untuk ini sebenarnya kita akan membuat pasien akan diajarkan teknik relaksasi napas dalam. Kemudian planningnya akan mengajarkan pasien teknik relaksasi napas dalam. Nah, untuk BB dari pasien itu kita buat BB-nya 50, TD-nya 160 per 90, suhunya 31,7, alerginya tidak ada. Kemudian kita save. Kemudian di sini datanya sudah ada, kita coba sudah ditambahkan, kita klik raw atau browser. Di sini datanya sudah tersedia. Nah, kita coba dicek di SQL-nya di rj_no register. Nah, coba kita klik go. Nah, di sini datanya sudah ada pasien yang masuknya hari ini dengan nomor register 12345678990. Nah, mungkin sekian demo dari saya. Saya ucapkan terima kasih.